Kami dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Kami dipuaskan ketika kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat-saat indah ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Kau boleh melayakkan kami untuk ada dalam hadirat Tuhan. Ini satu kehormatan buat setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan, biar kami selalu haus dan lapar akan Engkau. Sungguh Tuhan, ini tempat terindah dalam hidup kami, yaitu dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berkata-kata dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biar sungguh-sungguh ini jadi pondok Daud, di mana kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendirikan Tuhan, dan kami boleh dapatkan peremaan firman. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman ini di dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami sangat bersuka cita dan bersyukur. Semua yang bersyukur dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya. Saya berdiri aja ya. Shalom semuanya. Bersuka cita, amin. Kayaknya belum lama ya kita ibadah, baru hari Minggu yang lalu, tapi kita bersyukur sekarang setiap hari kita boleh beribadah di tempat ini, amin. Artinya ini benar-benar jadi rumah Tuhan. Zaman dulu orang itu ke Bait Suci itu ramenya itu kalau pas Paskah, ya. Kadang-kadang sekarang juga masuk itu. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini, apalagi yang datang hari ini ke gerejanya, ke rumah Tuhannya bukan cuma waktu Paskah, bukan cuma hari Minggu, tapi kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan dengan pondok dan spesial tempat ini, amin. Siapa mau menyembah Tuhan kira-kira tangannya? Siapa yang mau belajar tentang Tuhan kira-kira tangannya? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah kita, haleluya. Ya, saya percaya Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Hari ini saya ingin sampaikan satu pesan firman Tuhan tentang yang namanya tertanam di tempat yang tepat. Ya, Alkitab berada di Mazmur 92 ayat 13 dikatakan demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Siapa? Mereka, katakan saya. Saya. Katakan saya. Saya. Kalau tertanam di mana? Di bait Allah, baru akan bertunas di pelataran. Ya, tahun ini, saya masih ingat tahun ini tahun apa? Gereja kita tahun berakar dan berbuah lebat. Ya, jadi banyak orang itu suka berbuahnya, benar nggak? Banyak orang itu suka waktu panennya. Tapi banyak orang itu lupa sebenarnya masalah berbuah, masalah panen itu nggak perlu dipusingkan. Asal kita tertanam dengan baik, asal kita tertanam dengan cara yang benar dan di tempat yang tepat, di tanah yang subur, berbuah itu adalah satu hal yang pasti. Amin. Berbuah adalah sesuatu yang otomatis. Jadi mulai hari ini nggak usah pusingkan tentang buahnya, tapi pusingkan di mana kita tertanam atau bagaimana kita bisa tertanam di dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar dari seorang yang sangat luar biasa yang namanya adalah Samuel. Ya, Samuel, Nabi Samuel, semua kita pernah dengar yang namanya Nabi Samuel. Orang yang sangat luar biasa, salah satu nabi besar yang hidup di zamannya. Nah, kita mau belajar bagaimana Samuel itu mengawali pelayanannya. Bagaimana awal mula dia bisa mengawali pelayanannya sehingga dia bisa menjadi nabi besar. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk mengurapi dua raja Israel. Yang pertama, raja pertama Israel yaitu Saul, betul ya? Dia dipakai Tuhan untuk mengurapi raja pertama Israel yaitu Saul. Yang kedua dipakai Tuhan juga untuk mengurapi raja Israel yang paling terkenal, yaitu yang namanya Daud. Saya percaya bukan satu kebetulan, bukan asal-asalan kalau dia dipilih Tuhan untuk dia bisa dipakai Tuhan mengurapi dua raja Israel yang memimpin Israel di zamannya. Ada hal-hal yang dilakukan pada awal pelayanannya, bagaimana dia bisa dipakai Tuhan atau berbuah secara luar biasa. Kita baca di 1 Samuel 3 mulai ayat yang pertama, dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Nah, pada masa itu, artinya pada masa Samuel muda itu, firman Tuhan jarang. Kemudian penglihatan-penglihatan itu tidak sering. Nah, pada suatu hari, Eli siapa? Eli adalah imam yang mengawasi Nabi Samuel, alias gurunya, alias orang yang dipercaya untuk mendidik Samuel, untuk mengajari Samuel muda pada waktu itu. Dikatakan Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik.
sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, dari sini kita tahu Samuel itu sejak muda dia itu sudah belajar untuk melayani. Dia sudah tertanam di bait Allah. Padahal kita tahu semuanya tadi. Alkitab berkata apa? Di zaman Samuel muda, di zaman awal-awal Samuel melayani, firman Tuhan itu jarang, penglihatan gak sering. Bahkan kalau kita baca Samuel ini bukan orang yang sudah kenal Tuhan, tapi puji Tuhan, sejak mudanya Samuel ini sudah melayani Tuhan. Dia sudah tertanam di bait Allah. Tadi Alkitab berkata apa? Yang tertanam di bait Allah akan bertunas di pelataran. Nah, ternyata Samuel ini selama dia ada di bait Allah, selama dia masih muda itu, dia belajar banyak hal. Dia mulai bertumbuh punya hati melayani. Kenapa saya bilang dia punya hati yang melayani? Nah, kita lanjutkan. Lalu Tuhan, tadi Samuel kan lagi tidur. Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab apa? Ya, Bapa. Bapa di sini itu siapa? Bukan Tuhan loh maksud dia. Bapa di sini adalah Eli. Lihat ayat 5 dikatakan, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku gak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Tahukah saudara kenapa? Kenapa Samuel ini ketika dia mendengar orang mendengar suara memanggil dia langsung pergi ke kamarnya Eli. Kira-kira tahu kenapa sebabnya? Tadi dikatakan apa? Imam Eli dia sudah mulai tua. Dia nggak bisa melihat dengan jelas. Dia mulai rabun matanya. Artinya kalau orang mulai rabun matanya nggak bisa melihat dengan jelas, kalau kemana-mana butuh apa? Butuh dituntun, betul? Butuh diarahkan, butuh digandeng. Kalau saudara di sini yang punya orang tua, mungkin entah orang tua kita, entah nenek kita sudah pernah merawat orang tua, kadang-kadang mereka malam-malam panggil nggak? Apalagi kalau pernah jaga di rumah sakit. Ya, ini cerita pernah jaga di rumah sakit. Malam-malam mungkin panggil bel, pencet belnya, dan perawatnya akan ikut berantak. Apa yang bisa dibantu? Oh, mungkin mau pipis, benar nggak? Kalau boleh pipis ke kamar mandi, atau mungkin apa yang situasi urgent, apa yang darurat, apa mungkin infusnya kalau di rumah sakit. Oh, sudah mulai habis. Nah, Imam Eli dia sudah tua. Kalaupun dia mau ke kamar mandi, ya namanya orang tua kan kadang-kadang malam bisa kebelet kan, benar nggak? Dia pasti akan panggil, dan yang dipanggil itu adalah biasanya Samuel. Jadi ketika dia mendengar suara Samuel, yang ada dalam pikiran Samuel apa? Oh, bapakku Imam Eli itu butuh sesuatu. Jangan-jangan dia jatuh, jangan-jangan dia kesandung, jangan-jangan dia kepleset di kamar mandi mungkin. Dia segera lari ke tempat Imam Eli. Bapak kenapa? Aku dipanggil. Enggak, kamu tidur lagi aja katanya. Enggak, aku tak panggil kamu. Lalu, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku enggak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ini yang keberapa? Yang kedua kali. Dia bangun lagi. Dia enggak, apa meneh? Kok repot banget orang tua satu ini, repotin banget gitu. Enggak, dia segera bangun lagi tanpa bersungut-sungut. Setelah itu disuruh tidur lagi. Kemudian, nah ini yang tujuh dikatakan, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Kita tahu semuanya ya, Samuel belum kenal Tuhan. Tapi saya percaya ketika dia tertanam di bait Allah, itulah awal dia bisa mengenal Tuhan. Berapa banyak dari kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin kita hanya tahu tentang Tuhan. Saudara mungkin kesasar datang ke gereja ini, atau diajak teman, nggak tahu, pokoknya diajak teman, ayo ibadah, ayo pondok doa, ayo komsel. Tapi kalau kita hanya sekedar lewat, rugi. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bisa tertanam, kita bisa rutin ibadah, kita mau rutin datang komsel, kita mau rutin pondok doa, disitulah kita belajar semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Amin. Disitulah kita mulai belajar tertanam, dan ketika kita mulai tertanam makin dalam, kita bisa mengenal lebih lagi siapa Tuhan dalam hidup kita. Samuel juga sama, dia belum kenal Tuhan, tapi bersyukurnya dia ditempatkan di bait Allah sama papa mamanya, dan disitulah dia mulai belajar tentang Tuhan. Dia mulai mengenal Tuhan. Bahkan waktu dia kenal Imam Eli, dia belum kenal Tuhan, tapi saya percaya dia mulai belajar untuk punya karakter yang baik,
yaitu melayani Tuhan, melayani sesama manusia, melayani Bapaknya sendiri. Dia tidur lagi kemudian, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Nah, ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli lagi. Jadi dia pergi lagi ke Imam Eli. Katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel 3 kali. Kadang-kadang orang itu kalau sudah 2 kali aja sudah malas, itu tidur lagi enak-enaknya. Samuel itu pelayanannya adalah dia menjaga supaya lampu di bait Allah itu nggak padam. Jadi dia tuh jam-jam segitu tuh saya kata jam enak-enaknya dia tidur. Dibangunin sekali, dia cepat-cepat lari ke sana. Dibangunin 2 kali, dia tetap lari ke sana. Dibangunin itu ketiga kalinya, dia cepat-cepat juga lari ke sana. Yang keempat kalinya kan, baru dia sadar ternyata Tuhan dikasih tahu sama Eli. Ternyata yang memanggil dia siapa? Tuhan. Tapi dari sini kita belajar betapa Samuel ini, dia belajar untuk punya hati yang melayani. Dia punya kesabaran untuk melayani Tuhan. Dia nggak gampang capek, dia nggak gampang ngeluh, dia nggak gampang surut-surut ketika melayani Tuhan. Kadang-kadang kita yang pelayan Tuhan, atau kita yang mungkin lagi KKS bahkan sekalipun, atau kita yang ada di gereja ini baru sekali 2 kali kita aja sudah surut-surut, sudah capek, bersinggungan sama sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan, kita sudah capek. Sudah lihat seorang Samuel yang belum kenal Tuhan, loh ya, tadi kita ngomong dia belum kenal Tuhan pun, dia tidak pernah mengeluh. Dia belajar punya hati yang melayani. Di awalnya apa tadi? Tertanam di bait Allah. Karena itu jangan mau kita tuh mudah tercabut. Berapa banyak orang tuh dengan mudahnya itu tercabut dari bait Allah. Nah, kalau sudah tercabut apa yang terjadi? Ya sudah, hidup kita jadi liar, kayak rumput liar. Tapi kalau kita tertanam di bait Allah, kita itu ada dalam covering, kita itu ada dalam perlindungan, kita itu ada dalam komunitas yang melindungi kita, ada dalam komunitas yang bisa mengawal kita dan mengarahkan kita untuk bisa terus ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pondok Daud seperti ini yang menolong kita juga untuk bisa semakin tertanam di dalam bait Allah, tertanam di dalam Tuhan, dan ini baik buat setiap kita. Katakan amin. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, saya bersyukur lihat ada orang-orang saudara semuanya tempat ini sedang memilih datang ke tempat ini di hari Selasa jam 6 sampai jam 8 malam, dibandingkan kita memilih ke tempat lain atau kita bisa lakukan banyak hal yang lain, entah di rumah nonton TV, entah di rumah kita bisa tidur-tiduran. Tapi di tempat ini saya bersyukur saudara ada tempat ini untuk kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara datang ke tempat ini tidak akan sia-sia, karena Tuhan mencurahkan buat setiap berkat buat setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kasih tepuk tangan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, diawali dengan hati yang simpel. Samuel ini mulai mengenal Tuhan sehingga dia bisa berbuah dalam hidupnya. Banyak orang kagum dengan buahnya Samuel. Benar nggak? Semua orang kagum. Saya aja kagum kok. Nggak main-main orang ini dipilih Tuhan untuk urapi 2 raja. Tapi tidak banyak orang yang mau tahu kok bisa ya dia seperti itu. Diawali dengan cara yang simpel, tertanam di bait Allah. Siapa mau dipakai Tuhan lebih? Siapa mau berbuah dalam hidupnya? Tertanamlah di bait Allah. Tertanamlah di gereja Tuhan. Tertanamlah di dalam kelompok sel. Tertanamlah di pondok Daud seperti ini. Rutinkan diri kita, disiplinkan diri kita. Samuel belajar mendisiplinkan dirinya ketika dia ada di bait Allah. Jadi Samuel ini dia tuh nggak memusingkan banyak. Bahkan saya percaya gini, ketika dia masih muda, dia nggak pernah bayangkan, oh nanti aku mau jadi nabi yang bisa menubuatkan atau mengurapi rajanya Israel. Ya, dia bahkan nggak berpikir ke sana. Tapi semuanya itu datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Banyak orang kepengen ini, kepengen itu, dapatkan ini itu. Ya nggak apa-apa. Tapi pastikan melangkah diawali dari yang tersederhana sekali dalam hidup kita. Tertanam di bait Allah. Ketika kita belajar tadi, tertanam dan di bait Allah ada 2 kata kuncinya. Yang pertama tadi apa? Tertanam. Yang kedua apa tadi? Di bait Allah. Nah, saja kita baca sekarang di Matius 13 ayat 3 sampai 8. Matius 13 ayat 3 sampai 8 dikatakan ini perumpamaan tentang benih yang ditaburkan atau jatuh itu ya. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai
habis. Tanah apa? Pinggir jalan. Kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu ia berbuah. Garis bawahi, jatuh di tanah yang baik, kemudian berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini yang paling disuka sama orang Kristen. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Senang ya dengar seperti ini? Berbuah, senang banget seperti ini. Kuncinya apa? Yesus itu gak pernah masalahkan benihnya, benar gak? Benihnya semuanya sama kok. Yesus gak ngomong benih yang baik jatuh di tanah ini, benih yang kurang baik jatuh di tanah ini. Semua benihnya gak dipermasalahkan sama Yesus. Semua benihnya itu semua benih yang ditaburkan itu adalah benih yang penuh dengan potensi. Hanya masalahnya apa? Yang dimasalahkan Yesus apa? Jatuhnya di mana? Tertanamnya di mana? Kalau benih yang baik, semuanya saya percaya, semua yang benih yang ditabur oleh penaburnya adalah benih yang baik. Katakan amin. Semuanya benih yang baik, semuanya benih yang penuh dengan potensial. Tapi yang jadi masalah, benih yang baik sekalipun kalau dia jatuh di tanah pinggir jalan, dia tidak akan berbuah. Benih yang terbaik sekalipun kalau dia jatuh di tanah yang tipis, dia hanya akan berbuah sebentar kemudian mati. Benih yang terbaik sekalipun kalau dia jatuh di tanah bersemak duri, ketika ada semak duri, dia pasti terhimpit, dia pasti kalah. Tapi benih yang terbaik ketika dia jatuh di tanah yang subur, benih seperti inilah yang akan berbuah 100, 60, 30 kali lipat. Amin. Tahukah saudara, bahwa saudara dan saya, kita ini adalah benih? Belum ada yang amin. Saudara dan saya adalah benih. Dan benih itu adalah benih yang potensial. Tinggal tertanamnya di mana? Kalau kita tertanamnya di pinggir jalan, ya nggak enak. Selama ini kita nggak bisa berbuah. Banyak orang pusing, aku nggak berbuah ya, aku nggak berbuah ya. Wah, jangan-jangan aku ini nggak potensial. No, setiap orang diciptakan Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya semua, setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Setiap kita adalah benih yang potensial di dalam Tuhan. Tinggal masalahnya kita tertanamnya di mana. Saudara mau hebat, kuat, gagah sekalipun, wah luar biasa, tapi tertanamnya di tanah yang tipis, engkau akan bertumbuh, tapi nggak ada buahnya karena sebentar kemudian mati. Ada orang yang hebat, tapi ketika dia tertanam di tanah semak belukar, nggak butuh waktu lama, dia terhimpit dengan semak belukar dan akhirnya mati. Tapi kalau saudara mau bertumbuh, berbuah lebat, tertanamlah di tanah yang subur. Dan Alkitab ngomong dengan jelas, tertanam di bait Allah yang bisa membuat kita bertunas di pelataran Allah kita. Artinya apa? Tempat yang terbaik adalah di bait Allah. Tertanamlah di bait Allah. Sekali lagi, tertanamlah di bait Allah. Amin. Jangan pusingkan tentang buahnya. Gak usah pusingkan, aku pengen 100 kali lipat, aku pengen 60 kali lipat. Tuhan ngomong kok, asal jatuh di tanah yang subur, engkau pasti berbuah. Tinggal bagaimana kita bisa tertanam. Sekali belajar melihat potensi yang ada dalam diri kita. Ada yang pernah makan buah apa? Buah jeruk. Ada yang pernah makan buah jeruk? Belum pernah. Tahu buah jeruk? Tahu? Saya tanya siapa yang pernah makan buah jeruk? Puji Tuhan, pernah gitu, aku nggak apa-apa ya. Tahu nggak? Kalau kita mau benih, gampangnya itu bijinya dulu. Tahu? Biji buah jeruk itu satu biji aja. Kalau saudara tanam di tanah yang subur, apa bahasa Jermannya pukul tumbuh, tahu? Bisa tumbuh jadi apa? Pohon jeruk kan? Benar nggak? Tumbuh jadi pohon jeruk, benar? Di pohon jeruk itu kalau kita terus rawat dengan baik, kalau tanahnya subur, Tuhan berkata apa? Akan berbuah. Jadi ada buah jeruk yang lain, benar nggak? Dari satu benih jeruk, biji jeruk, itu bisa mengandung berbuah-buah jeruk yang lain, benar nggak? 30 kali lipat bisa. Nah, dari jeruk-jeruk yang ada seperti itu, ada benihnya lagi nggak? Ada benihnya lagi nggak? Ada benihnya lagi. Surabaya dari benih yang ada lagi, itu ditanamkan lagi di tanah yang subur. Berbuah lagi nggak? Ada pohon-pohon yang lain yang tumbuh kan? Betul nggak? Pohon yang lain tumbuh nanti berbuah lagi, lebih banyak lagi benihnya kan? Betul? Terus seperti itu. Dalam
diem. Dalam satu benih jeruk itu ada potensi pohon-pohon jeruk yang sangat banyak. Amin. Bahkan dalam satu benih jeruk itu ada potensi untuk menjadi kebun jeruk. Amin. Jakarta sudah kebun jeruk. Itu artinya dalam diri saudara semuanya satu saja itu ada potensi 100 kali lipat. 100 kali lipat. Amin. Asal apa? Kenapa? Karena saudara semuanya, saya percaya tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan untuk gagal. Engkau ini pemenang, bahkan lebih menang. Ditanam di tempat yang tepat. Ada buah-buah lebat yang dihasilkan dalam hidup setiap orang yang percaya di tempat ini. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Kuncinya apa? Tertanam di bait Allah. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Sesimpel itu. Kalau saya mau bisa lakukan baru lakukan ini, ya lakukanlah itu. Gak usah mungkin mikir, aneh ini itu enggak. Sesimpel itu kok Tuhan kok. Hanya sayangnya yang sangat disayangkan, banyak orang tuh cuma kepengen yang 160, 30 kali lipat. Itu senang, berbuahnya senang, tapi nggak mau belajar gimana caranya bisa berbuah. Yang saya tahu berbuah itu memang otomatis dari Tuhan, tapi kita harus tahu tempat di mana kita bisa terang dengan baik. Dan saya percaya, saya sangat percaya, di mana saudara bergereja, berjemaat lokal, berkomsel, itu menentukan apakah kau bisa berbuah atau berbuah banyak, atau mandul tidak ada buahnya sama sekali. Jangan sampai ketika Tuhan temukan kau tidak berbuah dan akhirnya apa? Dipangkas. Tapi saya percaya seperti kata Alkitab Tuhan, kan ditunggu Tuhan, tolong tunggu tahun depan, jangan dipotong dulu. Nanti kalau tahun depan tidak berbuah baru dipotong. Bukan berarti terus tunggu tahun depan tidak berbuah dipotong semua ya. Tapi hari ini saya percaya Tuhan memberikan kasih karunia buat setiap kita. Amin. Amin. Tuhan kasih karunia buat setiap kita. Tertanamlah lebih dalam di rumah Tuhan. Tertanamlah lebih dalam di rumah Tuhan. Amin. Mungkin kita tertanam sini itu dengan berbagai macam cara. Saya bersyukur ini salah satu cara untuk saya bisa tertanam lebih dalam di rumah Tuhan. Nah, itu yuk. Mau tertanam lebih dalam? Mau tertanam lebih dalam? Amin. Di rumah Tuhan ini saudara bisa melihat tertanam lebih dalam. Saudara bisa melihat dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Dengan cara yang paling simpel. Haleluya. Mau bertumbuh, agak-agaknya mau bertumbuh. Mau tertanam lebih dalam, mau rutin pondok daun. Amin. Mau rutin pondok daun. Amin. Saya tuh punya kerinduan. Ini di awal, ini baru awalnya. Awalnya ini orang-orang yang datang setiap hari Selasa pondok daun jam 6 sampai jam 8. Saya bayangkan tadi satu benih itu bisa punya potensi apa? Satu kebun. Betul? Bayangkan kalau satu benih dari saudara, satu benih dari saudara setiap hari Selasa pagi atau Senin malam gitu, mulai pasang apa ya, iklan, yuk besok datang pondok daun dari Selasa. Satu orang seperti itu, satu orang seperti itu, minggu depan tempat ini paling nggak sudah 2 kali lipat yang datang. Amin. Iya kan? 2 kali lipat itu nggak banyak. Benar, 2 kali lipat itu tidak banyak. Karena Alkitab berkata pada di minimal berapa kali lipat? 30 kali lipat. Dan butuh waktu lama. Oh, besok sekali dari Selasa malam tempat ini sudah tidak muat tempatnya. Amin. Karena sekali lagi, satu orang itu punya potensi kebun jeruk. Yes. Amin. Setiap orang punya potensi apa? Kebun jeruk. Dimulai dari diri kita sendiri. Gak usah yang muluk-muluk, dengan cara yang simpel. Ayo pasang iklan yuk. Kita ajak pondok daun, ngomong sama teman komsel, mungkin ngomong sama teman di luar sana bahkan yang belum kenal Tuhan. Kita ajak pondok daun tuh. Ayo datang pondok daun, ayo ikut aku yuk ke Impact Center. Apa itu Impact Center? Gak, pokoknya ikut. Kita kan mungkin ada beberapa orang kalau dengar kata gereja alergi itu kan tadi kita nggak bohong, ini Impact Center bener kan? Tapi saya percaya gini, ada banyak kesaksian. Bahkan orang itu baru di parkiran, baru dengar apa bahasa Indonesianya itu lamat-lamat itu apa sih? Sayup-sayup. Sayup-sayup, sayup-sayup itu sudah mengalami jamaah Tuhan. Itu benar, mengalami jamaah Tuhan. Mereka di jamaah Tuhan bahkan di parkiran sudah di jamaah Tuhan. Yang perlu kita lakukan, ayo bergerak. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang diberkati di gereja ini? Selain saya, saudara diberkati, amin? Bukankah kita berkata beritakan kabar baik? Ya kan? Beritakan apa? Kabar baik. Kalau saudara diberkati itu kabar baik bukan? Kabar baik. Kalau saudara diberkati kabar baik, cerita sama orang, aku diberkati di tempat ini. Kamu juga harus bisa diberkati di tempat ini.
Kalau aku diberkati, kamu juga pasti diberkati. Sungguh saya punya kerinduan. Setiap orang, dan diawali dari kita. Kalau boleh saya katakan ya, ini cikal bakalnya Pondok Daud Selasa malam itu jadi besar. Amin. Amin. Saudara dan saya, semua orang tempat ini cikal bakal membuat tempat ini bukan hanya Pondok Daud Selasa, Pondok Daud setiap hari, bahkan ibadah setiap hari Minggu, entah di sini, entah di Restart, itu semakin penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Orang boleh berkata apapun, tapi sekali lagi Alkitab yang berkata 60 kali lipat, 30, bukan 100 kali lipat. Doa saya sungguh, saudara semuanya diingatkan sama Tuhan, aku mau tertanam di tempat yang tepat, di tanah yang subur, yaitu di bait Allah. Yes. Haleluya. Mau tertanam lebih lagi? Mau tertanam lebih lagi? Amin. Saya mau tertanam lebih lagi, apa namanya? Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Kita sembah lagi.